Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sohibul Anwar. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari mata kuliah Achievement Motivation Training, yaitu teori kepuasan atau konten teori. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa teori. Langsung saja, yang pertama, apa itu teori kepuasan? Teori ini merupakan teori yang mendasarkan atas faktor-faktor kebutuhan dan kepuasan individu yang menyebabkan bertindak dan berperilaku dengan cara tertentu. Teori ini memusatkan perhatian pada faktor-faktor dalam diri orang yang menguatkan, mengarahkan, mendukung, dan menghentikan perilakunya. Jika kebutuhan semakin terpenuhi, maka semangatnya akan semakin baik. Berikut adalah teori-teori mengenai kepuasan. Yang pertama yaitu ada teori hierarki kebutuhan Maslow. Yang kedua ada teori X dan Y. Yang ketiga ada teori IRG. Yang keempat ada teori kebutuhan oleh McLaren. Dan yang terakhir yaitu teori motivasi Hygiene. Langsung saja, yang pertama yaitu teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori hierarki kebutuhan Maslow mengikuti teori jamak, yaitu seseorang berperilaku atau bekerja karena adanya dorongan untuk memenuhi bermacam-macam kebutuhan. Maslow berpendapat kebutuhan yang diinginkan manusia berjenjang. Maslow mengemukakan 5 tingkat kebutuhan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada fisiologis, kebutuhan yang dipuaskan dan tak dapat hidup. Maksudnya ini termasuk dari sandang, pangan, udara untuk bernafas dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada teori yang kedua, keselamatan dan keamanan. Kebutuhan akan keselamatan dan keamanan adalah kebutuhan akan kebebasan dari ancaman, yakni merasa aman dari ancaman kecelakaan dan keselamatan dalam melaksanakan pekerjaan ataupun melaksanakan di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu ada sosial. Kebutuhan sosial adalah kebutuhan teman, interaksi, ingin dicintai ataupun mencintai, serta dalam pergaulan kelompok, pekerja, dan masyarakat lingkungan. Selanjutnya yaitu ada kebutuhan akan penghargaan. Setiap manusia pastinya ingin merasa untuk diakui oleh masyarakat sekitarnya, begitu. Yang terakhir ada aktualisasi diri, adalah kebutuhan akan aktualisasi diri dengan menggunakan kemampuan, keterampilan, dan potensi optimal untuk mencapai prestasi kerja ataupun prestasi yang lainnya yang dapat memuaskan atau sangat-sangat luar biasa. Selanjutnya ada teori X dan Y oleh McGregor. Menurut teori X, untuk memotivasi karyawan harus dilakukan dengan cara pengawasan yang ketat, dipaksa dan diarahkan supaya mau bekerja sungguh-sungguh. Jenis motivasi yang diterapkan cenderung motivasi negatif, yakni dengan menerapkan hukuman tegas dan yang cenderung negatif lainnya. Sedangkan menurut teori Y, untuk memotivasi karyawan dilakukan dengan cara peningkatan partisipasi, kerjasama, dan keterikatan pada keputusan. Ini yang dimaksud dengan keterikatan pada keputusan dan kerjasama ini, yang dijanjikan itu akan menguntungkan bagi karyawan ataupun pada orang yang akan dimotivasi. Selanjutnya ada teori IRG atau Existence, Relatedness, dan Growth. Existence pertama yaitu artinya eksistensi. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia seperti kebutuhan fisik,
dan keamanan pada teori hierarki kebutuhan Maslow. Intinya, kebutuhan hidup dasar manusia untuk bertahan hidup. Selanjutnya ada relatedness, yang artinya keterhubungan, sama dengan kebutuhan sosial dan kebanggaan diri. Suatu kebutuhan yang merupakan hasrat yang dimiliki untuk memelihara hubungan antar pribadi yang bermanfaat, hasrat sosial dan status yang menuntut interaksi dengan orang-orang. Selanjutnya adalah growth, yang artinya pertumbuhan. Hal ini berhubungan dengan kebutuhan kebanggaan diri dan aktualisasi berkaitan dengan perkembangan diri. Teori IRG tentunya saya jelaskan sedikit. Teori ini dicetuskan oleh Clayton Paul Arthur yang menyatakan bahwa motivasi dilandasi oleh tingkat kebutuhan, yaitu adanya eksistensi, hubungan, dan perkembangan pada manusia. Kata IRG merupakan akronim dari kata-kata berbahasa Inggris, yaitu existence, relatedness, dan growth. Dalam teori IRG, eksistensi dijadikan sebagai kebutuhan yang nyata setiap orang yang dengan harkat dan martabat manusia. Kebutuhan akan hubungan dijelaskan dengan adanya interaksi sosial antar manusia dan interaksi manusia dengan lingkungan di sekitar sebagai hakikat eksistensi. Dalam proses eksistensi dan interaksi akan muncul kebutuhan manusia untuk tumbuh dan berkembang. Teori IRG hampir sama dengan hierarki kebutuhan Maslow. Dalam teori IRG ini, eksistensi dianggap sebagai kebutuhan pokok, hubungan sebagai kebutuhan sosial, dan perkembangan sebagai bentuk aktualisasi diri. Nah, selanjutnya ada teori McClelland. McClelland mengatakan bahwa dalam diri manusia ada dua motivasi atau motif, yakni motif primer atau yang tidak dipelajari, maupun motif sekunder, yaitu motif sosial atau yang dapat dipelajari melalui pengalaman serta interaksi dengan orang lain. Motivasi primer atau motivasi yang tidak dapat dipelajari ini secara alamiah timbul pada manusia secara biologi. Motif ini mendorong seorang untuk terpenuhi kebutuhan biologisnya seperti makan, minum, berhubungan badan, dan kebutuhan biologis yang lain. Sedangkan motif sekunder adalah motif yang ditimbulkan oleh dorongan dari luar akibat interaksi oleh orang lain ataupun interaksi sosial. Menurut McClelland, individu memperoleh sejumlah kebutuhan kebutuhan sumber daya manusia yang dapat dipelajari melalui sesuatu yang mereka alami, khususnya di masa awal kehidupan. Ada tiga kebutuhan yang dipelajari seseorang dari lingkungan, yaitu yang pertama, kebutuhan berprestasi. Kebutuhan ini mendorong seseorang mencapai prestasi lebih tinggi berdasarkan standar pribadinya. Jadi seseorang akan memiliki tujuan, semisal saya ingin berperingkat 1 sesuai apa yang dia bisa. Yang kedua yaitu kebutuhan berafiliasi. Kebutuhan ini adalah dorongan untuk diterima dan bekerja dalam tim yang efektif. Selanjutnya ada kebutuhan kekuasaan. Kebutuhan kekuasaan ini mendorong pengaruh dan kendali. Pemimpin dapat mengenali motivasi karyawan untuk efektivitas kerja. Selanjutnya ada teori motivasi Huygens. Teori dua faktor Heisenberg membagi motivasi kerja menjadi dua faktor. Yang pertama yaitu faktor ketidakpuasan dan faktor kepuasan. Faktor Huygens seperti gaji, keamanan kerja, dan kondisi kerja mencegah ketidakpuasan tetapi tidak memotivasi.
Sementara itu, faktor motivator seperti pencapaian, pengakuan, dan tanggung jawab meningkatkan kepuasan dan kinerja. Kedua faktor ini bersifat independen. Keberadaan faktor hygiene tidak otomatis meningkatkan kepuasan, dan ketiadaan motivator tidak selalu menimbulkan ketidakkepuasan. 4 kemungkinan dari teori kedua faktor. Yang pertama yaitu hygiene tinggi dan motivasi tinggi, situasi yang mana karyawan dapat termotivasi dalam beberapa keadaan. Yang kedua yaitu ada hygiene tinggi plus motivasi rendah. Karyawan memiliki beberapa keluhan tetapi tidak sangat termotivasi pekerjaan ini dipandang sebagai gaji. Jadi motivasinya itu terletak pada gaji. Yang ketiga ada hygiene rendah plus motivasi tinggi. Karyawan termotivasi tetapi memiliki banyak keluhan. Sebuah situasi di mana pekerjaan yang menarik dan menantang tetapi gaji dan kondisi yang tidak sesuai atau tidak memuaskan. Yang keempat yaitu hygiene rendah dan motivasi rendah. Ini adalah situasi terburuk di mana gaji rendah dan juga motivasi yang sangat rendah, yang mana akan memiliki banyak keluhan. Nah, kesimpulan dari teori-teori kepuasan menjelaskan bahwa motivasi kerja dipengaruhi oleh penentuan kebutuhan individu. Maslow menyusun hierarki kebutuhan dari fisiologis hingga aktualisasi diri. Sementara teori IRG menyederhanakan menjadi eksistensi, keterhubungan, dan pertumbuhan. Teori X dan Y membedakan pendekatan pengawasan ketat dan partisipatif dalam motivasi kerja. Sedangkan teori McClellan menyoroti 3 kebutuhan utama, yaitu berprestasi, berafiliasi, dan kekuasaan. Dan teori Herzberg membagi faktor kerja menjadi hygiene atau mencegah ketidakpuasan dan motivator untuk mendorong kepuasan. Kesimpulannya yaitu pemenuhan kebutuhan karyawan ataupun diri kita yang tepat akan meningkatkan motivasi dan produktivitas dalam diri kita sendiri. Begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika saya masih belepotan dalam berbicara. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.